Di informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com hari ini, ancaman teror bom terjadi di kawasan Capitol Hill, Gedung Parlemen Amerika Serikat. Pelaku yang merupakan seorang supir truk sempat terlihat memegang sebuah detonator dan mengancam akan meledakkan bom. Insiden itu memicu evakuasi dan respons pihak kepolisian di wilayah Washington DC dan ini merupakan rangkaian reaksi pengamanan pasca penyerbuan Capitol oleh pendukung mantan Presiden Donald Trump pada Januari 2021 lalu. Pihak kepolisian setempat pun menyebut telah mengamankan pelaku yang teridentifikasi bernama Floyd Ray Roseberry, asal North Carolina. Floyd diketahui sebagai seorang ekstremis sayap kanan yang mengecam Presiden Joe Biden, salah satunya terkait dengan kebijakan di Afghanistan. Beralih ke informasi lainnya, publik dihebohkan pada tagihan jumbo rumah sakit pasien COVID-19 yang beredar di sosial media. Tidak tanggung-tanggung tagihan tersebut mencapai 600 juta rupiah. Beberapa waktu lalu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat setidaknya terdapat 26 laporan warga dengan keluhan serupa. Namun kejadian ini tidak hanya di Jakarta, di Denpasar, seorang pasien pun juga mengaku diminta rumah sakit untuk membeli obat Gamaras senilai 220 juta rupiah pada Juli lalu. Bahkan seorang pasien lain menyebut disuruh membayar hingga 225 juta rupiah oleh rumah sakit dengan alasan jangka waktu perawatan yang dibiayai pemerintah hanya 14 hari saja. Melalui akun Twitternya, staf ahli Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan bahwa pemerintah menjamin seluruh biaya perawatan pasien COVID-19 dengan membayar seluruh klaim, baik rumah sakit umum, khusus, dan juga darurat. Justinus mengatakan tarif pasien COVID-19 per hari adalah 7 juta hingga 16,5 juta rupiah dengan kondisi pasien dirawat di ICU selama 10 hingga 14 hari. Sementara untuk obat Gamaras tidak bisa diberikan bagi semua pasien, hanya dengan kebutuhan medis tertentu. Di samping itu, Kemenkes siap menerima keluhan apabila rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang seharusnya. Biaya perawatan bisa dialihkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan level kepesertaan. Ya, Bapepti memblokir 82 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi atau PBK tanpa izin selama bulan Juli 2021. Dan lagi-lagi, nama Binomo kembali muncul sebagai salah satu entitas yang juga diblokir. Kepala Bapepti Indrasari Wisnuwardana mengatakan penawaran investasi forex makin marak dilakukan melalui penjualan robot trading. Bahkan entitas tersebut menjual paket investasi yang menggandeng pialang berjangka luar negeri dan tidak memiliki izin usaha dari Bapepti. Selain itu, Bapepti juga menemukan penjualan software robot trading dengan pernyataan tidak memerlukan kemampuan investor dalam melakukan analisis teknikal dan juga fundamental. Cara ini pun dinilai menyesatkan masyarakat karena investasi PBK cenderung bersifat high risk dan juga high return. Secara total sejak Januari 2021, Bapepti sudah memblokir 704 domain situs web. Pemblokiran ini dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Di informasi terakhir, NASA sepakat untuk menghentikan sementara pekerjaan kontrak pendaratan bulan senilai 2,9 miliar dolar yang diberikan kepada SpaceX milik Elon Musk. Hal ini terjadi usai saingannya Blue Origin, perusahaan milik Jeff Bezos, menggugat pemerintah Amerika Serikat. Penghentian sementara tersebut dilakukan hingga 1 November 2021. Sementara itu, pejabat NASA akan bekerja sama dengan Departemen Kehakiman untuk meninjau rincian kasus dan menyelesaikan masalah ini tepat waktu. Pekan lalu, Blue Origin menggugat NASA ke Pengadilan Klaim Federal, di mana gugatan itu termasuk upaya dalam memperbaiki kekurangan proses akuisisi yang ditemukan di sistem pendaratan manusia NASA.
Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.